Saya mohon maaf terlambat karena saya baru selesai bicara di mana, di Sabirin ya tadi di depan. Sebenarnya anak-anak muda Kristen juga rupanya, saya baru tahu. Tadi mereka minta saya dari seluruh Indonesia untuk memberikan kemana Indonesia ke depan gitu. Jadi saya memberikan singkat apa yang kami pikirkan, sebenarnya apa yang sudah kami kerjakan, sedang kami kerjakan, dan yang akan ke depan gitu. Sebenarnya dengan pengalaman saya pribadi selama 10 tahun lebih di pemerintahan ini, dan tidak terlalu sulit lagi sekarang ini sebenarnya membuat Indonesia yang lebih bagus ke depan. Karena semua angka-angka kita baik, tidak ada yang tidak bagus. Jadi dengan Presiden Prabowo saya juga bicara banyak, kita digitalize saja semua seperti apa yang sudah kita lakukan sebagian pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, sehingga akan mempersulit untuk orang melakukan korupsi dan sebagainya. Karena saya baru mengaudit sebenarnya pemerintah ini sebenarnya 7 bulan yang lalu, tapi belum sempat saya laporkan Presiden Joko Widodo, sudah pada Presiden Prabowo, dan saya sampaikan Presiden Prabowo, pengalaman saya bilang, Pak Presiden, kita mulai aja dari hasil audit supaya kita tahu di mana kita gitu. Karena kalau tidak kita shadow boxing gitu. Itu yang saya lakukan. Saya terima banyak persoalan-persoalan yang bermasalah yang diberikan Presiden Jokowi ke saya audit. Jadi saya tahu dari mana saya mulai, masalahnya apa, kira-kira penyelesaiannya apa. Karena BPKP itu suatu organisasi yang sangat hebat. Jadi kalau saya bicara negara, jadi saya juga minta waktu itu HKBP diaudit juga oleh nanti badan supaya tahu persis HKBP ini apa sih masalah utamanya, asetnya di mana saja sih, terus apa yang harus diperbaiki dan seterusnya. Nah, saya juga senang dari istri saya cerita mengenai ada 3 calon Eporus yang ke depan maju. Saya pikir kita perlu mendorong Eporus kita ini juga yang lebih reach out, yang keluar, dan juga jangan mimpi terlalu banyak-banyak. Saya pikir yang bisa membuat memperbaiki masalah-masalah liturgi daripada HKBP, karena banyak anak-anak muda sekarang ini, kalau Bapak Ibu lihat dari ini studi lagi di TikTok itu dilihat, orang banyak tidak beragama, lari kepada spiritualitas. Kenapa? Dia bilang agama itu menimbulkan konflik, mereka ingin kedamaian. Nah, ini bagaimana HKBP mensikapi. Jadi Eporus yang akan datang juga menurut hemat saya harus berpikir seperti ini. Mungkin tidak bisa hanya alkitabiah saja, tapi juga harus melihat realita di lapangan, bagaimana spiritualitas itu dikembangkan. Di Alkitab kan banyak sekali dalam, bagaimana kita lebih terjun lebih dalam lagi mengenai ke spiritual Alkitab itu. Mungkin doa yang banyak. Kalau Anda lihat Trump saja kemarin kampanye terakhirnya sebelum dia menang, dia bilang kembali pada Alkitab. Ya, itu dia, saya kira boleh ditonton itu. Itu juga yang membuat dia mungkin menang, karena di Republikan itu banyak orang-orang Kristen yang ortodoks, yang keras. Nah, di kita juga saya kira cukup banyak. Jadi di HKBP saya berpikir kita harus cari Eporus yang mau berpikir seperti itu dan mau manage dengan bagus. Apa yang dilakukan sebenarnya Pendeta Robinson cukup oke, tapi sebenarnya ke depan ini saya pikir kita harus lihat itu, dan kita harus terbuka. Dan juga tokoh-tokoh Batak itu juga jangan hanya omong aja, apa yang sih yang bisa dibantu, bantulah, tidak perlu beritahu, bantuin aja. Jadi misalnya masalah pendeta, ya kan, pendeta itu hidupnya susah, ya jangan kita bilang susah tapi kita nggak bisa lakukanlah sesuatu. Kalau Anda punya sesuatu, bantulah, jangan omong saja. Ini yang saya kadang-kadang ingin titip pada teman-teman Batak, hanya mesti ada kasih ulos apa segala, enggak usah expect Anda akan mendapatkan sesuatu dari HKBP, just do it gitu. Nah, karena menurut saya HKBP ini harus kita tata rame-rame,
harus kita dorong rame-rame. Dan untuk bisa bagus, ya pendetanya harus kita rawat. Nah ini menurut hemat saya penting. Kita harus pikir juga gimana Eporus hidupnya, siapa sih yang bisa bantu. Kita harus bantu, ya kita harus bisa bantu. Dan saya kira tidak ada alasan tidak bisa bantu. Tidak perlu tangan kiri buat tangan kanan. Tahu itu dalam Alkitab, saya kira lakuin aja. Kita kerjain, dan kita harus kompak. Negeri ini kalau saya balik lagi, menurut hemat saya akan tambah bagus karena Presiden Prabowo, saya bicara time to time sama dia, dan saya bilang ini inefisiensi aja, kita harus tackle. Makanya saya udah bilang semua digitalize, dan sekarang perintah itu digitalize, semua kita digitalize supaya semua dealing itu semua melalui digital. Jadi seperti misalnya e-katalog itu versi 6 akan beliau luncurkan nanti 1 bulan ke depan, itu hampir 85% dari semua belanja pemerintah akan melalui e-katalog. Waktu saya mulai e-katalog itu hanya 50.000 item. Hari ini 4 hari lalu ya, itu sudah 10,2 juta item. Jadi angkanya saya juga nggak yakin itu. Makanya waktu saya beritahu tidak akan ada OTT lagi, ya ada yang marah. Sebenarnya dia lupa yang ngerjakan itu pahala juga, pahala nenggolan dari KPK yang saya minta bantu untuk menyusun ini tadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Kereta api cepat yang sudah berantakan itu kami audit dan lihat selesai juga. Kita malah kosnya bisa kita turunin. Sekarang kita melihat kita mau perpanjang ke Surabaya, sangat mudah dan kita akan bisa lakukan. Kita belajar dari itu semua. LRT yang tidak jalan kita bikin jalan, tidak ada susah. Karena tempat saya anak-anak muda itu mereka saya minta hitung, audit hitung dan bisa. Kita membangun ekosistem Bapak Ibu sekalian yang sehingga kita bukan hanya downstreaming, hilirisasi itu saja, tapi membangun ekosistem bagaimana lithium baterai itu kita buat. Ada perkusor, katot semua itu sekarang sudah jalan. Nggak ada yang bisa stop kita sekarang. Dan saya bilang Presiden Prabowo, nobody can stop us. Jadi inefisiensi tadi dia hitung dari hasil BPKP itu kira-kira mungkin ya dapat berapa puluh miliar dolar. Katakan itu setengah kita bisa selamatkan ke depan ini dengan digitalisasi. Itu pertumbuhan kita 5% sekarang mudah untuk kita tambah 2% dalam 5 tahun ke depan. Dan itu saya kira akan bawa kemakmuran karena dengan e-katalog yang dengan government teknologi yang akan kita luncurkan dalam beberapa waktu ke depan dengan Simbara, batubara, Simbara itu semua digitalize, itu kita menghemat sampai 40%. Dan Anda bisa bayangkan budget sebesar itu kita hemat. Sekarang banyak lagi dengan perubahan, dan Presiden kemarin di Sentul bilang kalau perlu saya bikin perpu, saya bikin perpu, kalau saya perlu bikin dekret, saya bikin dekret. Jadi saya bilang Pak Presiden, you have to move now. Anda nggak bisa mundur karena ini sudah jalan dan tidak ada alasan kita nggak bisa capai itu juga. Saya nanti diundang di Singapura tanggal 12 untuk bicara di Straits Times forum. Saya beritahu Presiden, saya bilang Bapak setuju nggak kalau saya cerita semua apa yang kita buat ini? Kamu cerita aja Bang. Saya bilang, then the consequences ini you have to do it Pak. Saya bilang, nggak bisa kita main-main lagi. Dia bilang, tangkap aja. Jadi beliau akan keras, tapi kita mau semua terukur, dan saya juga sampaikan Pak, nggak usah lama-lama di penjara. Tapi yang paling penting setelah penjara, orang ini tidak boleh punya paspor 30 tahun misalnya, dia tidak boleh naik mobil pribadi, dan seterusnya. Jadi yang hukuman-hukuman yang sifatnya hukuman sosial, yang membuat orang ini tidak, supaya kapok. Jadi tidak boleh lagi dia punya hak politik, kalau dia nanti masuk di penjara korupsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat Indonesia ini punya masa depan yang luar biasa hebat. Nah orang Batak harus ikut berperan, dan gereja menurut saya HKBP itu berperan. Jangan orang-orang Batak kita ini tidak menjadi bagian, jangan hanya jadi sebagai pelengkap penderita, tapi gereja harus bisa mendorong anak-anak muda. Bapak Ibu sekalian, saya mau bicara agak pribadi saya, Del saya tanpa sadar sebenarnya
This is mystery of life lah. Waktu istri saya dengan saya bikin itu 22 tahun yang lalu, saya nggak bayangkan bahwa SMA Unggul Delhi itu menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Saya tidak bayangkan ITDL itu bagus. Dan sekarang mereka punya salah satu genome sequencing lab terbaik mungkin di kawasan ini, itu di Humbang Hasadutan. Dan itu untuk pertanian, itu sudah jalan. Dan HKBP saya ajak untuk menjadi bagian itu. Dan itu menjadi program pemerintah saya buat. Nah, seperti ini menurut saya sangat bagus. Nah, HKBP, tapi saya sedih, itu Eporus belum pernah kasih speech di depan anak-anak SMA Unggul itu. Padahal mereka sekarang ada yang di Princeton, ada yang di Chicago, ada yang di Northwestern University. Itu semua anak dari kampung. Orang ada yang tadi ambil MBA di Harvard. Bapak Ibu, itu 95% adalah HKBP. Tapi Eporus nggak pernah. Kalau menurut saya Eporus, kalau Eporus sekali sebulan datang sana ngomong, itu jemaat dia kok. Itu krem adalah kremnya orang Batak. Nah, seperti ini kita harus dorong baik-baik, kita harus giring. Siapapun nanti Eporus, ini gembala bapak-bapak ibu sekalian. Ini anunya bapak-bapak dan ibu nanti yang jadi Eporus. Perhatikanlah ini. Justru menurut saya sabatikal mungkin harus diberikan kepada program mereka. Oh, nggak bayar kok, yang bayar kami kok. Itu pun susah. Jadi kalau saya mau unek-unek saya selama 15-20 tahun dengan HKBP, saya nggak ngerti maunya HKBP itu kemana. Padahal itu adalah inti dari orang-orang Batak. The best of the best orang Batak ya di situ. Sekarang saya masukkan di Dewan Ekonomi, rektornya ITDL. Saya kan yang ngatur. Dari kampung masuk jadi Dewan Ekonomi. Kenapa tidak? Dia qualified kok. Jadi yang nanti bikin apa namanya ini government technology, ya si Aldo. Dok, dia nangis. Saya masuk, ya kau ikut rapat tempat saya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kompak, banyak yang kita bisa buat. Orang Batak ini jangan terus, gak usah cemburu-cemburuan, biasa-biasa aja Pak. Ya, ada yang kita perlu cemburuin kok, akhirnya check out juga kok. Gak ada yang kita perlu sombongin juga Bapak Ibu sekalian. Saya 77 tahun umur saya ini, mau 78. Apa yang mau saya sombongin? Ya, enggak ada. Istri saya itu bilang sama saya ngomelin, Pak, kau mau apa lagi sih gitu. Harus saya kerja. Ya, istri saya ini kan sakti. Ya. Ya. Jadi saya sungguh pada Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang perlu kita sombongin. Tidak ada jabatan yang saya nggak dapat. Edian setelah saya lihat waktu saya sakit, itu puncaknya. Ya doa saya hanya ya singkat ya, makanya saya ditegur istri, kok kamu jadi doa bahasa Inggris? Karena yang doa yang saya ingat hanya itu aja. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Itu aja. Please heal me. Help me God. Itu aja. Udah tuh aku udah saran lagi. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Nggak ada. Percaya sama saya lah. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang perlu kita sombongin. Ya karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kita kerjasama aja, saling bantu, saling dukung. Ya marah boleh, ya nggak suka boleh. Tapi ngapain mesti dendam? Mesti melihara dendam itu di kita. Semua di Alkitab itu ada kok. Kita aja yang sombong tidak mau melakukan. Kita cemburu cepat pada orang lain. Apa yang dicemburuin Bapak Ibu sekalian? Saya udah merasakan titik pada satu titik, wah, udah aku check out ini gitu. Doa saya cuma itu aja. Terus terakhir, Tuhan kehendakmu jadilah. Udah, gak ada lagi. Jadi saya titip baik HKBP kompak. Kita cari Eporus yang bisa mengayomin semua, yang hidup bagus. Ya, kita harus support. Jangan pula Eporus kita itu ya menderita. Jangan. Dan itu yang saya bilang pada Pak Presiden, Pak, ini pejabat perintah ini Bapak mesti ingatin. Jangan dia dilayanin, dia harus melayanin. Jadi saya bilang masih ada pakai pengawal, terus Presiden bilang, Bang, aku mau kurangin jumlah pengawalku dari
Udah dari berapa? 14, sekarang tinggal 7. Dia mau bilang mau bikin sampai ke 5. Semua mau begitu. Saya bilang HKBP pun sama. Jemaat HKBP juga sama. Kita lebih bagus, kita sumbang pada HKBP. Apa yang kita HKBP? HKBP bikin pertanian, mungkin Bapak Ibu sumbang. Kita lagi beresin 100 hektar tanahnya HKBP. Pertanian di Humbang Hasil-Hutan itu. Apa yang kita bisa buat? Nggak usah mau menortor-nortor itu. Saya juga nggak pernah saya mau nortor-nortor itu. Biar aja begitu. Yang penting kita train orang anak-anak HKBP. Anda bisa bayangin dari kampung, dari mana tuh, dari Humbang Hasil-Hutan itu yang siapa ambil MBA sekarang di Harvard, scholarship. Pak, kita nggak pernah bayangin ada si Yanti ambil PhD dalam bidang neuroscience di Chicago. Ada lagi si Roy ngambil AI di Emory. Ada lagi siapa lagi perempuan satu itu di Princeton, Yunita. Straight for Pak, summa cum laude Pak. Itu jemaat HKBP Pak, Ibu. Jemaat HKBP. Itu anak-anak dari kampung Pak, bisa dilatih. Nah itu Bapak Ibu doakanlah itu. Bawalah dalam doa mereka itu. Itu merubah masa depan orang Batak itu. Dan Indonesia ini. Dan saya beritahu mereka, kau nggak boleh berhenti sekolah karena masalah finance. Nggak boleh. Dan saya kasih mereka, pokoknya kamu kalau bisa maintain straight for, saya kasih additional buat kalian. Saya kasih Pak. Kenapa? Biar dia bangga jadi orang Batak itu. Dan kau nggak boleh pulang. Kau tinggal dulu di sana, belajar berapa lama. Tsinghua University nomor 1 di Cina itu, saya minta 50 undergrad Pak. Maka saya hubungannya dengan Cina bahwa itu anak-anak SMA unggul itu sekarang ambil PhD, ambil undergrad juga di sana. Jadi ayo Pak, semua kita punya talenta, punya kemampuan masing-masing sesuai dengan anunya masing. Kita sumbangkan untuk membuat anak-anak Batak itu hebat. Itu aja dari saya. Jadi Inang pendeta yang mau calon Eporus, ya mungkin kita bisa punya Eporus perempuan, you never know. Ya, kita mungkin punya Pak Sekjen yang calon juga Eporus. Kalau Bapak jadi Eporus, lanjutlah berdoa ke situ tuh. Nggak usah datangin aja Pak, reach out. Pak Robinson saya kira sudah pergi ke, tidak harus berdoa ke Jakarta karena banyak ini, enggak, tapi kan harus kita urus juga. Ya kalau dia nggak bisa hidup kan kasihan juga. Diam-diam aja kan bisa diurus. Itu aja dari saya Mang Inang, mudah-mudahan manfaatnya yang saya ngomong ini ada, dan kita tetap akan mencari the best of the best orang Batak untuk sekolah, karena bagaimanapun ya saya lihat bahwa ya gimana ya, tetap ada diskriminasi itu. Dan ya, kita harus siap. Makanya saya mau bikin fakultas kedokteran, rumah sakit dengan fakultas kedokteran, nanti kerjasama dengan Cina juga, jadi sister hospital dengan Cina, tidak untuk profit center, sama dengan Dell, supaya nanti bisa anak-anak pintar kita sekolah kedokteran yang bagus, sehingga nanti kita punya dokter yang bagus-bagus di kampung kita. Dan pertanian yang nanti Bapak coba datang lihat nanti di Humbang Hasil-Hutan, itu pertanian yang sudah hampir 4 tahun saya kerjakan. Itu mereka sudah mulaikan produksi nanti memang bibit-bibit unggul yang kelas, dari baik nanti kentang maupun nanti kokoa maupun nanti hamijon. Ternyata hamijon itu ekspornya itu nilai hamijon itu 4,3 miliar dolar. 2,3 atau 4,3, saya lupa angkanya. Dan itu paling banyak di kampung kita. Jadi sekarang kita lagi olah ini, dan itu orang-orang Humbang Hasil-Hutan itu akan sangat kaya ke depan ini. Dan sekarang mereka sudah, kalau Bapak Ibu pergi sana sudah macet, karena pertanian mereka sudah bagus. Jadi jual kentang dia, onion dia, cabai dia, semua sebagus. Dan saya kira untuk 3-4 tahun ke depan
itu akan menjadi daerah yang sangat bagus. Itu nanti luasnya saya ambil 15.000 hektar, tapi kalau kita mulai kerjakan itu kita berikan kepada masyarakat 2 hektar per keluarga untuk mereka punya, sehingga nggak ada yang mikirin itu Pak. Saya relinquish dari TPL itu, relinquish dari TPL, kemudian kasih sertifikat. Saya bilang Presiden Jokowi, bagiin aja Pak masyarakat, kita bagikan itu. Jadi, tapi tidak boleh dia jual, dan hanya untuk pertanian, supaya pertanian. Kemudian kita bikin kooperasinya, sehingga sekarang itu Van Basten yang ngurus, ya dari UI dia yang ngerjain. Sekarang dia jadi kepala otorita di situ. Itu sekarang otorita saya buat dan special economic zone yang dia mulai bisa dari researchnya. Jadi ekosistem, balik-balik kita bangun ekosistem. Ada tadi researchnya, ada tempat menanamnya, ada tadi fabriknya. Itu aja, mungkin Bapak lihat sana sendiri, seeing is believing, daripada saya terlalu banyak ngoceh. Terima kasih, selamat pagi. Saya mohon maaf terlambat karena